Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Anastasia Dwi Jali. Saya berasal dari SDN Tawang Rejo 04 Kecamatan Gemarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Dewi Sanggalangit. Cerita ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Nah teman-teman didengarkan ya. Dahulu kala ada seorang putri nan cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit. Ia adalah putri salah satu raja terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik, sikapnya yang lembut, membuat banyak pangeran dan raja ingin meminang Dewi Sanggalangit sebagai istri. Namun sayangnya, Dewi Sanggalangit belum berkeinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal, di tengah keluarga mereka sudah sangat mendambakan cucu. Lalu, Ayahanda bertanya kepada Dewi Sanggalangit, apakah ada keinginan untuk para pelamar-pelamarnya? Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang melamarmu? Tanya raja pada suatu hari. Hamba akan bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda. Jawab sang putri. Demikianlah, lalu Dewi Sanggalangit bersemedi selama 3 hari dan 3 malam. Pada hari keempat, ia menghadap ayahanda. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah pertunjukan menarik yang belum pernah ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan. Teman-teman, tahu tidak ini alat musik apa? Ya, betul sekali, ini adalah alat musik gendang. Gendang ini dipersyaratkan Dewi Sanggalangit tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Lalu, Dewi Sanggalangit memberikan persyaratan selanjutnya. Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor, yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Contoh binatang berkepala 2 adalah seperti ini. Banyak pangeran dan raja yang tidak sanggup untuk memenuhi semua permintaan Dewi Sanggalangit. Dan mereka semua berkata, "Wah, berat sekali syaratmu itu Dewi Sanggalangit." Akhirnya, tinggal 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi semua permintaan Dewi Sanggalangit. Mereka adalah Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klanaswandana dari Kerajaan Bandarangin. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja tersebut, sebab kedua raja tersebut adalah manusia yang aneh. Raja Singabarong bertubuh besar dan tinggi, wataknya buas dan kejam, sedangkan Raja Klanaswandana adalah manusia yang raja, berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan aneh. Kebiasaan anehnya adalah suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki itu dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Wah, aneh-aneh ya 2 pangeran ini. Namun semua sudah terlanjur. Dewi Sanggalangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkannya. Nah, teman-teman ingin tahu tidak Raja Singabarong itu seperti apa? Raja Singabarong bertubuh besar dan tinggi. Dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan, berbulu lebat dan dipenuhi kutu-kutu. Itulah sebabnya mengapa ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematuhi kutu-kutunya. Nah, setelah diberikan persyaratan oleh Dewi Sanggalangit, kedua raja ini segera mencari apa yang diberikan dan apa yang dipersyaratkan Dewi Sanggalangit. Raja Singabarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar sebanyak 140 ekor, lalu mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Namun, pekerjaan tersebut tidak mudah. Kuda-kuda kembar sudah bisa dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi yang baru belum juga tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala 2 belum juga bisa didapatkan.
Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Iderkala. Ia diutus oleh Raja Singabarong untuk menyelidiki kesiapan dari pesaingnya, yaitu Raja Klana Swandana. Patih Iderkala dan beberapa prajurit terlatihnya segera berangkat menuju kerajaan Bandarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hari, mereka kembali ke Lodaya. Demikianlah teman-teman, Raja Singabarong itu ingin bermaksud merebut hasil usaha keras Raja Klana Swandana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singabarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh Raja Klana Swandana dari Wengker menuju Kediri. Rencananya, Raja Singabarong itu akan menyerbu Raja Klana Swandana di perjalanan dan merebut hasil usaha Raja Klana Swandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Sanggalangit. Wah, jahat sekali ya Raja Singabarong itu, teman-teman. Namun, rencana Raja Singabarong hancur karena semua mata-mata berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit kerajaan Bandarangin. Karena kedok mereka terbongkar. Beberapa hari kemudian, Raja Klana Swandana datang mengirim utusan yang memberitahukan bahwa ia segera datang membawa semua permintaan Dewi Sanggalangit. Lalu, ayahanda bertanya kepada Dewi Sanggalangit, apakah dia benar-benar bersedia untuk menjadi istri Raja Klana Swandana? Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Raja Klana Swandana? Tanya Raja pada suatu hari. Raja Klana Swandana dikenal memiliki kebiasaan buruk yang menjadi aib, imbuh sang raja. Ayahanda, apakah Raja Klana Swandana sanggup memenuhi semua permintaan hamba? Sang putri balik bertanya. Tentu saja putriku, dia akan datang membawa semua persyaratan itu. Apa kau tak akan menyesali keputusanmu? Tanya sang raja kepada sang putri. Jika persyaratan hamba dipenuhi, hamba akan menerimanya sebagai suami hamba, ayahanda, dan hamba akan mengubah kebiasaan buruk Raja Klana Swandana. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, datanglah rombongan Raja Klana Swandana membawa pertunjukan yang diberi nama reog. Rombongan itu datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar, suara gamelan, gendang, juga trompet aneh. Perpaduan suara yang dihasilkan terasa aneh, tetapi merdu mendayu-dayu. Tak ketinggalan, dihadirkan pula binatang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya, Dewi Sanggalangit lalu menikah dengan Raja Klana Swandana, dan Dewi Sanggalangit diboyong ke kerajaan Bandarangin di Wengker Kediri untuk dijadikan permaisurinya. Lalu kesenian ini dinamai reog, yang sering kita lihat di pertunjukan. Demikianlah cerita yang saya bawakan dengan judul Dewi Sanggalangit. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.